Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, stevia kini lagi naik daun karena rasa manisnya yang berkali-kali lipat dan rendah kalori ini dinilai cocok dikonsumsi bagi mereka yang menjalani program diet. Namun benarkah itu? Simak penjelasan ahli gizi berikut ini. Stevia terbuat dari tanaman Stevia rebaudiana. Tanaman ini berasal dari daerah perbatasan negara Paraguay, Brasil, dan Argentina di Amerika Serikat. Ekstrak daun stevia mengandung zat stevia glycosides yang 100 hingga 400 kali lebih manis dari gula berbahan baku tebu. Namun dengan rasa manis yang berkali-kali lipat tersebut, stevia mengandung 0 kalori. Tak heran jika pemanis ini sering direkomendasikan untuk penderita diabetes dan orang yang sedang menurunkan berat badan sebagai pengganti gula tebu. Menurut spesialis gizi Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin, Dr. Adi Yasmin Syauki MSc SPGK Konsultan, meskipun dapat menjadi alternatif pengganti gula karena kandungan kalorinya yang rendah, namun yang perlu diperhatikan juga ialah kandungan karbohidrat dari stevia ini. Karbohidrat pada makanan dan minuman juga menjadi penyebab kenaikan berat badan karena kemampuannya meningkatkan kadar insulin dan mendorong penyimpanan kalori sebagai lemak. Iya, artinya sebenarnya kan tidak hanya kalori saja yang kita harus lihat, jadi kandungan karbohidratnya. Karbohidrat itu kan gula. Nah, kita kan harus lihat jangka panjang. Tidak bisa hanya setahun, 2 tahun, harus lihat 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Iya, harusnya tetap masih dalam penelitian. Sedangkan yang barusan yang pernah saya baca, itu pun saya kira tidak ada. Ketika mengkonsumsi gula stevia, dilihat tidak ada perubahan yang bermakna sih. Ketika itu dilihat dari bakteri usus. Ya, tidak ada perbedaan. Sama saja dengan gula biasa. Tidak ada perbedaan antara yang mengkonsumsi stevia dengan yang bukan stevia. Dosen pada Fakultas Kedokteran Unhas ini pun menjelaskan jika tidak ada perbedaan yang signifikan pada bakteri usus saat seseorang mengonsumsi stevia ataupun gula biasa, sehingga bukanlah suatu keharusan untuk mengganti gula biasa dengan stevia. Menurut Dr. Yasmin, stevia ataupun gula biasa tetap harus diperhatikan porsinya, di mana tidak mengonsumsinya secara berlebihan. Iya, karena dia memang asalnya lain. Jadi itu kalau saya nggak salah sih dia baru juga ditemukan. Dan memang dia bisa menghasilkan manis yang lebih daripada gula biasa. Tetapi kan sebenarnya kalau sebenarnya tujuan kita untuk menghindari penyakit diabetes ataupun obesitas, ya harusnya memang kita mengurangi yang manis-manis. Ya. Nah, artinya memang harus dibiasakan untuk tidak mengkonsumsi terlalu manis. Jadi kalaupun mau pakai gula biasa ya yang masalah, yang penting tidak berlebihan. Betul. Memang harus membiasakan bahwa tidak mengkonsumsi gula berlebihan. Mau gula dari manapun. Lebih lanjut, spesialis gizi klinik ini menekankan stevia bukanlah alasan untuk bisa mengonsumsi makanan atau minuman manis secara berlebihan. Kebiasaan yang harus dibentuk adalah untuk terbiasa tidak mengonsumsi yang manis-manis. Iva Syarahman, Unhas TV. Pemirsa, cedera seperti kaki terkilir atau otot tegang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan banyak orang langsung menggunakan kompres dingin atau panas untuk meredakannya. Namun apakah Anda sudah tahu kapan harus menggunakan terapi dingin dan kapan harus menggunakan terapi panas? Simak informasinya berikut ini. Cedera seperti kram otot, kaki terkilir, atau nyeri sendi bisa terjadi akibat kelelahan atau kecelakaan ringan. Untuk meredakan nyeri dan peradangan, seringkali orang langsung menggunakan kompres dingin atau hangat. Sayangnya, terkadang penggunaan terapi itu tanpa terlebih dahulu memahami fungsinya. Ternyata terapi dingin lebih cocok digunakan pada cedera yang baru terjadi, terutama dalam 24 hingga 72 jam pertama. Terapi dingin ini membantu mengurangi pembengkakan dan rasa sakit dengan cara menghambat sirkulasi darah di area cedera.
Sedangkan terapi panas lebih tepat digunakan untuk mengurangi kejang otot dan mengembalikan fungsi otot setelah cedera mulai mereda. Menurut Dr. Husnul Mubarak, SPKFR NMK FEMG, Kepala Departemen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran Unhas, penggunaan terapi dingin dan panas harus disesuaikan dengan kondisi cedera. Baik, take home message-nya adalah terapi dingin dan hangat itu bisa dilakukan oleh awam, ya. Ketika terjadi cedera otot atau cedera lokal, ya. Nah, itu perlu perhatian yang tadi saya sudah sampaikan. Kalau akut berikan yang dingin, kalau dia sudah lewat fase inflamasi, fase radang, bisa diberikan kompres hangat. Ketika ada kondisi khusus yang mungkin dikhawatirkan oleh seseorang akan berkomplikasi, maka hubungi dokter. Hubungi dokter untuk kemudian mendapatkan nasihat bagaimana tata laksana yang lebih lanjut daripada kasus yang sudah dia alami. Ditambahkan Dr. Husnul, terapi ini harus dilakukan dengan benar dan tidak boleh terlalu lama. Terapi dingin sebaiknya dilakukan 15 hingga 20 menit per sesi. Sedangkan terapi panas maksimal 30 menit untuk mencegah risiko kerusakan jaringan. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat memilih terapi yang tepat untuk mempercepat proses penyembuhan. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Masuk pusat kota Manhattan, New York, resmi wajib bayar Rp150.000. Ini ditujukan untuk para pengguna roda 4 yang masuk ke kawasan bisnis kota Apel besar. Apakah aturan ini berhasil turunkan macet di New York? Selengkapnya dilaporkan jurnalis VOA Randy Wicaksana. 5 Januari resmi jadi hari di mana semua kendaraan roda 4 mulai wajib bayar masuk pusat kawasan Manhattan di kota New York. Perharinya, mobil dikenakan tarif $9 atau sekitar Rp150.000. 1,400 cameras, over 110 detection points, separate detection points on the borders of the congestion zone and within the zones. There are well over 800 signs and there are 400 lanes of traffic that are within the zone. Masih terlalu dini untuk ketahui efektivitasnya, namun berdasarkan data pekan pertama yang dirilis pengelola, kebijakan ini menunjukkan harapan. Pemirsa, pekan pertama pengenaan biaya tol masuk Manhattan, pengelola sebut volume mobil di pusat kota turun 7,5% dari rata-rata 583.000 mobil per hari menjadi 475.000 hingga 560.000 mobil per harinya. Belum ada data seputar jumlah pemasukan, namun tujuan untuk mengurangi kemacetan dinilai pengelola membuahkan hasil yang menjanjikan. Sesuai ekspektasi, para pengendara roda 4 jadi yang paling dulu kemukakan keluhan mereka. All these people making those decisions, they don't live in the city. They even don't know what's going on here. My mom has to come here almost twice per week. She has knee surgery, and we have to pay for this this congestion price. It's horrible. Sementara para pengguna transportasi umum dan pejalan kaki optimistis dengan kebijakan ini. We have an interest to solve congestion, we have an interest to invest in mass transit, so I do think this is worth trying and testing out. Well, I'm all in favor because we need to improve our subway system, bring it up to date, and also bring traffic under control and reduce pollution. Pemasukan dari tarif ini dijanjikan akan dimanfaatkan untuk pengembangan dan perbaikan transportasi umum New York, termasuk kereta subway yang tua dan belakangan sering dapat keluhan para penggunanya. In other cities that have implemented this program, there was certainly an adjustment period. It was very unpopular at the start, and then people who lived in the area began to appreciate the reduction in traffic and the increased transit services. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Niputi Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.